student, bertemu lagi di pembelajaran sejarah minggu ini. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, silahkan persiapkan buku paket kalian dan perhatikan video Miss berikut ini. Pada pertemuan keempat kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu materinya manusia purba di Indonesia dan di dunia. Nah, sebelum kita mempelajari tentang manusia purba, sebelumnya perlu kita ketahui bagaimana kondisi alam dan tahapan-tahapan manusia purba. Kira-kira bagaimana nih keadaan bumi kita? Apakah langsung ada manusia? Ataukah bumi ini mengalami perkembangan? Nah, ternyata bumi juga mengalami perkembangan. Sebelum kita membahas tentang asal-usul manusia, terlebih dahulu kita membahas tentang sejarah kehidupan awal di bumi. Nah, perkembangan bumi ini dapat kita ketahui melalui penelitian geologi, yaitu penelitian tentang lapisan kulit bumi. Berdasarkan penelitian tentang lapisan kulit bumi, ada 4 zaman, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau biasa dikenal dengan Kainozoikum. Zaman yang pertama ialah zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman yang tertua dan diperkirakan berusia 2500 juta tahun. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil, kondisi bumi dan udara masih panas, kulit bumi dalam proses pembentukan, dan belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu, zaman yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman ini berusia sekitar 340 juta tahun. Pada zaman ini, keadaan bumi masih belum stabil dan masih terus-menerus berubah-ubah. Namun, sudah ada mulai tanda-tanda kehidupan, yaitu dengan adanya hewan bersel satu atau mikroorganisme. Nah, zaman ini juga disebut zaman pertama atau zaman primer karena mulai ada tanda-tanda kehidupan. Lalu zaman yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman ini berusia sekitar 140 juta tahun. Zaman ini juga disebut dengan zaman sekunder atau kedua atau zaman reptil. Hal ini karena terdapat binatang mamalia dan perkembangan hewan yang cukup besar dan mencapai ukuran yang amat besar, sehingga disebut dengan zaman reptil. Nah, seperti contohnya adalah dinosaurus ya. Lalu zaman yang terakhir yaitu ada zaman Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier. Nah, zaman tersier ini adalah ditandai dengan berkurangnya jenis binatang raksasa dan hidupnya binatang menyusui seperti kera dan monyet. Lalu di zaman kuarter ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen atau Diluvium yang ditandai dengan manusia purba jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Lalu zaman Holosen atau Alluvium di mana ada manusia purba jenis Homo. Nah, kala Pleistosen atau zaman Diluvium ini ditandai nanti seperti adanya zaman glasial dan zaman interglasial. Ya, lalu di zaman Holosen atau Alluvium itu ditandai dengan mencairnya es di kutub sehingga mengakibatkan permukaan air laut naik. Tanah-tanah rendah di daerah paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, lalu bagaimana nih perkembangan dari manusia purba? Menurut para ahli, beberapa hewan primata seperti kera, orangutan, gorila, simpanse, dan gibbon adalah salah satu keluarga familia Pandae. Sedangkan yang termasuk dalam famili Hominid adalah jenis-jenis manusia purba seperti Pithecanthropus dan Homo. Jadi, kita mempelajari manusia purba jenis Pithecanthropus dan Homo. Pithecanthropus. Pithecanthropus berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Jadi Pithecanthropus adalah manusia kera. Makhluk ini sudah bisa hidup di atas permukaan bumi sejak Pleistosen awal. Jadi rata-rata yang membedakannya dengan manusia normal adalah volume otak dari Pithecanthropus dengan manusia normal sekarang.
Lalu Homo merupakan jenis manusia purba yang paling modern dan memiliki kecerdasan yang lebih baik. Nah, Homo ini ada berbagai macam jenisnya, begitu juga dengan Pithecanthropus tadi. Homo ini ada jenis Homo neanderthalensis dan Homo sapiens. Yang paling dikenal oleh orang itu adalah Homo sapiens. Nah, itu tadi adalah materi tentang pembahasan minggu ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti kalian tetap perhatikan instruksi yang ada di Edmodo. Silahkan buka Edmodo kalian dan kerjakan latihan soal. Kemudian kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!